Kristus. Kami bangga, kami punya Tuhan bangkit dari kematian, naik ke surga, dan hari ini mempersiapkan tempat bagi kami. Di tengah-tengah kegalauan dunia, ketidakpastian hidup umat manusia, kami memiliki keyakinan kami punya Tuhan. Bukan kami yang mencari Tuhan, tapi Tuhan sudah menampakkan diri berusaha menghampiri kami. Kami mau belajar dari firman Tuhan, meneguhkan iman kami. Engkau naik ke surga, bukan sebuah ilusi, tetapi sebuah kenyataan. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Yakinkan kami, teguhkan kami menghadapi semua kejadian yang ada di bumi ini. Hamba-Mu menyampaikan berita kenaikan itu supaya lebih lagi kuat iman kami. Kuasa yang mendatangnya bukan daripada Tuhan, kami kata ajukan dalam nama Yesus. Hai kuasa kegelapan, keluar dan tinggalkan ruangan ini. Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini saudara sekalian, kita kedua perayaan kita dibawa di saat pandemi 19 ini atau corona. Saudara sekalian, Paskah kita rayakan seperti ini, lalu dia naik juga seperti itu, lalu besok pepenuhan Roh Kudus, turun Roh Kudus dari surga juga kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar di mana dia naik ke surga. Peristiwa yang besar adalah dia naik ke surga. Dia bangkit dari antara orang mati, lalu dia menampakkan dirinya beberapa kali kepada umat manusia yang ada. Saudara sekalian, satu peristiwa sah apabila ada 2-3 orang saksi. Saya menyampaikan secara sistematis kepada kita supaya kita meyakini kenaikan itu memang terjadi. Pertama, saudara sekalian, di Ulangan pasal yang ke-17 ayat 6, saya tidak usah mengajak saudara baca, dengarkan saya di sini. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, maka sah satu kejadian. Kita ulangan. Ulang sekali lagi saudara sekalian, atas keterangan 2 atau 3 saksi, sah satu kejadian. Lalu kemudian dijelaskan lagi saudara sekalian, Ulangan pasal 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, maka satu kejadian sah. Itu di Perjanjian Lama. Lalu yang ketiga saudara sekalian, 2 Korintus 13. Katakan di situ, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara, satu peristiwa sah. Sampai di situ saudara sekalian. Jadi ada 4 keterangan di ayat-ayat di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru menjelaskan kejadian itu harus ada 2-3 orang saksi, maka kejadian itu pasti terjadi. Lalu ketika Yesus bangkit saudara sekalian, ada berapa orang saksi? Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15, dikatakan di sana saudara sekalian, 1 Korintus pasal 15 mulai ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, dikatakan di sana, lalu berdirilah di sini saudara-saudara itu lebih daripada 500 orang. Mereka berdiri di situ lebih daripada 500 orang menyaksikan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu, dia naik ke surga. Amin Bapak Ibu. Lalu ayatnya, kalau ini saya ajak Bapak Ibu membaca, kan mesti dijelaskan peristiwa-peristiwanya. Saudara lihat di Rasul pasalnya yang ke-1 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih mendekati mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa hukum. Karena sebelumnya tidak pernah terjadi. Adapun Elia, dia naik ke surga tanpa mengalami kematian dan tidak terlalu banyak saksinya, hanya murid-murid. Henok juga demikian, dia naik ke surga, tidak ada yang menyaksikan. Imam, para nabi-nabi menuliskannya. Tapi Yesus naik ke surga. Dia ikuti proses. Dia bangkit dari antara orang mati. Peristiwa hukum yang pertama terjadi, ada seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka dia menampakkan diri berulang-ulang. Saya ulangi. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan dirinya secara berulang-ulang selama 40 hari. 40 hari dia menampakkan diri. Bapak yang dikasih Tuhan, dia naik. Persoalannya begini. Ada yang orang keberatan dia naik. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Kekuatan maut dan sengat maut adalah kematian. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka iblis menjadi ompong. Iblis menjadi ompong. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sudah keok, sudah kalah, sudah dipatahkan. Kekuatan maut telah dipatahkan. Tetapi ada kekuatan lain yang mulai bangkit kembali untuk mengcancel kenaikan Kristus, membantah kenaikan Kristus. Ada banyak orang yang tidak senang dengan peristiwa kenaikan Kristus. Maka itu yang berkembang. Maka Bapak Ibu, hari ini saya mau jelaskan kepada kita adalah kenaikan Kristus adalah satu peristiwa yang pasti terjadi. Kenaikan Kristus pasti terjadi dan sudah terjadi. Tadi dikatakan di dalam kitab Ulangan, dalam 1 Korintus dikatakan satu peristiwa itu harus saksi ada 2-3 orang. Itu sebabnya ketika dia naik ke surga disaksikan oleh 500 orang, kemudian tambah 2 orang, maka berapa orang saudara? 502 orang. Yang 2 orang siapa Bapak Ibu? Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menyapa murid-murid plus yang 500 orang itu, hai kamu orang Galilea, mengapa kamu menatap ke atas? Mengapa kamu bengong melihat yang naik ke surga itu? Seperti kamu lihat dia naik ke surga, demikian juga dia akan turun dari surga. Maka jika ada kenaikan, maka dia akan datang untuk menjemput semua orang yang percaya. Kapan dia datang Bapak Ibu? Dia segera datang. Apa tanda-tandanya? Kepada kamu diberikan tanda-tanda. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, menjelaskan kepadamu, engkau yang percaya kepada Tuhan, bahwa dia tidak berlama-lama lagi akan datang. Memang tidak ada yang tahu waktu dan tanggalnya. Dan sekalian, tapi dikatakan jika anak manusia sudah mau datang, maka ada ketidakpuasan di tengah-tengah dunia. Dan penyebab dia datang adalah karena kejahatan manusia. Bangsa berperang melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, ayah dan ibu bangkit melawan anak-anaknya, berperang mulai dari Roma sampai kepada kerajaan. Satu tanda-tanda peristiwa akan datangnya Yesus Kristus.
kepada kita pada hari ini. Ada banyak saudara sekalian sanggahan-sanggahan menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan yang sudah ada. Sebab saya punya keyakinan ketika tokoh-tokoh sudah menerjemahkan Alkitab ini, mereka sudah berupaya membuat sebaik-baik dan sebenar-benarnya, dan mereka adalah ahli-ahli menjelaskan tentang itu. Nah, di situ saya jelaskan siapa Allah Bapa itu. Kenapa disebut Allah Bapa? Kenapa disebut Allah Bapa? Bapak Ibu ada yang bisa jawab hari ini? Kenapa disebut Allah Bapa? Kenapa disebut dia Allah Bapa? Ya, orang Kristen kok panggil Allah itu menjadi Bapa, kenapa? Di situ saya jelaskan. Jelaskan kenapa dipanggil Bapa. Sejak kapan mulai dipanggil Bapa? Siapa yang memulai memanggil Bapa? Saudara punya Tuhan mesti kuasai. Jangan hanya katanya orang Kristen beriman. Ya kan? Maka saya katakan di dalam video itu, engkau akan menjadi apologet yang kuat, pembela iman yang kuat. Bagaimana kita membela iman kita kalau kita tidak belajar dengan baik? Ya kan? Besok saya akan jelaskan. Saya sengaja seminggu sekali saya jelaskan besok siapa, kenapa disebut dia Allah anak. Apakah Tuhan kita beranak? Lucu kali Tuhan orang Kristen memang kalau beranak. Dengarkan, ya kan? Lalu berikutnya saya menjelaskan juga nanti di situ kenapa disebut daging babi haram. Daging babi disebut haram. Kenapa disebut haram? Oh, saya tidak sebut haram. Kenapa disebut halal? Kenapa disebut haram, saudara? Lupa? Ayo, kenapa daging babi disebut haram? Berkuku belah, tetapi tidak membiak. Berkuku belah tetapi tidak Membiak. Itu kesalahannya dia haram. Tapi yang ingin saya jelaskan nanti di situ adalah kenapa dia haram. Nah, kekuatan Kristus di situ, saudara sekalian. Kekuatan Kristus dia melayani umat manusia. Saya katakan juga, saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berinisiatif. Agama artinya adalah usaha manusia mencari Tuhan. Jadi itu juga dijelaskan. Makanya Kristen itu sebetulnya tidak disebut agama, tetapi iman, keyakinan. Jadi Tuhan kita yang berusaha datang turun ke dalam dunia menampakkan diri. Allah pertama kali berinisiatif menjumpai manusia ketika Adam dan Hawa jatuh. Kemudian Allah berusaha kembali menghampiri manusia ketika zaman Nuh, manusia sudah mulai jahat. Ketika Allah berinisiatif kembali menghampiri manusia, peristiwa Abraham disuruh keluar dari sanak saudaranya akan didirikan satu bangsa yang besar. Keempat, Allah menyatakan diri menghampiri Yakub. Kelima, Allah datang menghampiri Manoah. Peristiwa yang keenam, Allah menjelma menjadi manusia. Dia berinkarnasi, dia menjadi manusia. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, Allah kita naik ke surga. Peringatan Allah kita naik ke surga. Ketika Yakub bermimpi, tangga itu, saudara sekalian, dari bumi sampai ke atas. Maka dikatakan di situ malaikat itu turun naik. Kenapa turun naik bukan naik turun? Karena malaikat tempat tinggalnya di mana? Di surga. Tempat tinggalnya di surga, maka dia berinisiatif datang menghampiri dia. Allah menghampiri manusia. Kenaikan Kristus adalah proses di mana Allah sudah menyelesaikan tugasnya. Allah sudah menyelesaikan tugasnya, maka kemudian dia akan datang menjadi hakim yang adil.
Amin Bapak Ibu. Jika ia naik ke surga, dia akan turun dari surga kemudian menjadi hakim bagi semua umat manusia. Engkau akan diadili, engkau akan dihakimi menurut apa yang kau lakukan, baik yang baik, baik yang jahat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, kuatkan imanmu di masa pandemi seperti ini. Jangan lemah iman, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, tetaplah bersekutu. Pada sekalian, flu Spanyol itu ketika terjadi tahun 1918, bulan April, Mei, dan Juni, sama seperti ini datangnya itu flu. Flu pada saya bilang flu Spanyol. Kadang ini otak selek juga. Flu Spanyol. Kenapa disebut flu Spanyol? Karena waktu itu masa perang, maka semua media massa dikungkung pemerintah, tidak boleh ada yang memberitakan kecuali satu wartawan dari Spanyol, maka disebut dia flu Spanyol. Pertama mati sudah sekalian tidak diketahui. Pada zaman itu di Indonesia baru setahun setelahnya ada cacah jiwa atau ada pendaftaran berapa penduduk Indonesia. Maka diperkirakan pada waktu itu penduduk Indonesia itu meninggal sekitar 15 juta. Aman-aman. 15 juta. Lalu manusia mati ketika itu ada flu Spanyol yang kedua, mati sekitar 50 juta penduduk manusia. Ketika itu manusia baru 1,3 miliar. Jadi sekalian siap-siap menunggu pandemi virus corona di gelombang yang kedua. Engkau jaga dirimu, amin. Ulang semua mengeraskan hati. Pemerintah bilang pemerintah bukan tidak seluruhnya pemerintah bertanggung jawab. Itu sudah taati apa yang dikatakan pemerintah. Kan ada pulang macam-macam sampai naik barang lah macam-macam lah, kan? Pas lebaran, sholat id, lebaran semua, maka salam-salaman, penyebaranlah penyakit. Dan kau sudah penyebaran penyakit virus Spanyol itu kenapa sampai menyebar ke dunia? Karena masa perang. Itu tentaranya Amerika yang sudah diberangkatkan ke medan perang, tiba-tiba itu 1.500.000 orang kena penyakit demam tinggi. Kita tunggu besok selesai pulang orang salaman penyebarannya. Saya mengingatkan saudara tidak usah salaman dulu. Besok pas acara seperti itu sudah masuk rumah. Katakan selamat dulu. Tidak pasti mengatakan yang nggak usah merasa sungkan dan fanatik. Sebagai umat manusia, ketika ada kawan kita merayakan hari keagamaan, katakan selamat merayakan. Tuhan memberkati. Jangan lupa kata Tuhan memberkati. Usah salaman dulu. Amin. Dapat kunci rumah. Karena diperkirakan di situ merebak kedua itu. Saya kepada Tuhan. Saya ingat satu tokoh guru sekolah itu, saya istilahkan tentang sekolah itu. Tokoh sekolah itu namanya Komenius. Di tahun 1918 itu dia meninggal. Dahulu dengan meninggalnya ibunya, Ibu Ana, meninggal bapaknya Komenius. Lalu Komenius muda pun ikut meninggal setelah dia layani anak-anak semua. Jadi dia tidak mengenal agama, dia tidak mengenal suku, dia tidak mengenal status ekonomi. Pokoknya dia datang, dia mampir selesaikan manusia itu. Lalu apa hubungannya dengan doa? Kita berdoa pertama ikut diberikan hikmat. Kita berdoa ikut diberikan menguasai diri. Yang ketiga, engkau diberikan doa, maka jikapun virus itu tanpa kita sadari masuk di tubuh kita, maka Roh Kudus, maka darah Yesus yang menyucikan, menyembuhkan. Itu fungsi doa. Roh Kudus menolong orang yang didatangi masalah tanpa sengaja.
Kalau kita sengaja sudah dilarang kita lakukan, Roh Kudus juga nggak mau tolong kita. Kecuali ada misi Injil di situ. Jika ada misi Injil di situ, maka Roh Kudus yang menolong. Ini yang mau sampaikan kepada kita, berita kebangkitan kenaikan Kristus adalah nyata. Dia naik dan dia segera datang. Proses kedatangannya ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Ada kebersamaan iblis untuk melawan Yesus bukan Tuhan. Ada kekuatan iblis yang melawan Yesus tidak bangkit. Ada kekuatan iblis yang melawan Yesus tidak naik ke surga. Tetapi saya katakan dia naik ke surga. Tuhan Yesus berkati. Amin.